Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu walaupun tidak secara tatap muka seiring dengan perkembangan teknologi, walaupun kita berbeda daerah, terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kita bisa bertemu di kegiatan in-house training ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat menerima materi yang akan saya sampaikan. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang, begitu kan Bapak Ibu ya? Ya Bu. Nah, saya di sini nama saya Wahyuli, cukup jelas, singkat dan sangat padat. Mudah diingat juga. Bapak Ibu bisa memanggil saya Yuli atau Wahyuli. Ini saya sebagai fasilitator, akan tetapi bukan berarti saya paling pintar. Hanya saja saya lebih dahulu menerima materi ini sebelumnya. Kemudian saya sampaikan ke Bapak Ibu guru semuanya. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mengenai action plan. Action plan dalam bimbingan dan konseling, di mana di sini terlebih dahulu saya izin presentasi ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, silahkan Bu. Bapak Ibu, apakah sudah muncul di sini? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, di sini pembuatan action plan di sini tujuannya diharapkan Bapak Ibu dapat mengaplikasikan atau membuat action plan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa demi kelancaran kegiatan hari ini. Mungkin saya pimpin doanya Bapak Ibu ya. Baik, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana rasanya setelah berdoa Bapak Ibu? Alhamdulillah lebih segar. Relax ya Bapak Ibu. Kita relax aja, kita santai saja, jangan dibuat tegang. Seolah-olah kita ya sedang pelatihan tapi tidak terlalu dituntut ini dan itu. Jadi kita santai saja Bapak Ibu ya. Yang terpenting adalah kita bisa menyerap materi yang disampaikan oleh saya dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya. Seperti Siap. itu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Sebelumnya saya mau tebak-tebak gambar nih Bapak Ibu nih. Oke, di sini Bentar. Oke, Bapak Ibu bisa melihat apa di layarnya? Muncul apa Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke. Kopi Bu. Kopi ya Bapak ya. Ada lagi apa? Gambar apa itu Bapak Ibu? Wajah Wajah bayi Bu. Wajah orang. Ada yang bisa menemukan wajah. Di mana Bapak Ibu? Pojok Di bawah pojok Bu. sebelah kanan. Di mana? Di pojok paling Kanan. Kanan Ini ada. ya. Paling kiri juga ada. Oke, di sini. Terus di mana Bu Mumun? Mungkin Bu Mumun. Di mana Bu Mumun?
Pojok bawah sebelah kanan sama kiri ada. Itu aja sih yang saya lihat. Oke, yang lain gimana yang lain? Saya lihat yang sebelah kanan aja Bu, belum melihat sebelah kiri nih. Berarti di sini ya. Ya. Ya, Oke, di Ya, sini. di situ. Yang lainnya, Bu Yang Marisa. di atas sebelah kiri, Bu. Cuma 2 aja saya lihat. iya. Oke. Oh iya, Sini. sebelah kiri ada Bu. Oke, di sini ada lagi Bu Fitria mungkin. Ada yang Ada Ih, di tengah ini, Bu. Ke atas. Di mana? Ini. Bukan. Terus. Ya, Tadi itu. ada Bu, sembunyi lagi. Ini nah Bu, ya Bu. Ini. Samping lagi Bu. Sah. Ini ya, Bu Ibu iya, ya. iya. Oke. Oh iya. Berarti semuanya sudah bisa menemukan wajah orang di sini ya? Ya. Ya Bu. Bisa. Sudah bisa. Oke. Bu Delista sudah tadi ya, sudah. Ternyata ini Lista masih nyari. oh masih mencari. Iya. Ternyata kalau dilihat-lihat ini ternyata ada gambar orang gitu ya Bapak Ibu ya. Apa kira-kira makna dari tebak gambar ini Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Mungkin saya Bu, Boleh, silakan Pak Heri. untuk melatih fokus mata Bu. Oke, untuk melatih fokus mata. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Melatih konsentrasi, Bu. Nah, betul sekali. Ada lagi melatih konsentrasi. Terus ada lagi? Cermat. Nah, Cermat. Bu Marisa mungkin? Apa Bu Marisa? Harus teliti, Bu, sepertinya. Betul sekali ya. Jadi itu tadi apa namanya? Ketika kita melihat gambar itu mungkin terbesit pertama kali yang kita lihat itu adalah kopi, tapi ternyata dengan ketelitian kita, dengan kecermatan kita, konsentrasi kita, dan tadi itu kata Pak Heri, tatapan tajam mata kita ternyata didapatkan ada beberapa wajah di situ, sebanyak 3 wajah ya Bapak Ibu ya. Ya, ada 3 Bu. Oke, sepakat ada 3 ya Bapak Ibu ya. Pakat. Oke, baik. Kita lanjut ke materi saja Bapak Ibu ya. Bagaimana? Sudah merasa ini konsentrasinya? Walaupun kita Sudah, Bu. siang, tapi Siap, kita Bu. harus Ya, konsentrasi, silakan, Bapak Bu. Ibu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita ke materi selanjutnya. Di sini kita sesama manusia harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bu. Setuju. Satu berbicara, semua mendengarkan. Jadi ketika ada rekan kita yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke. Yang selanjutnya kita harus on time atau bila perlu kita harus in time ya Bapak Ibu ya. Siap. Siap ya. Siap Bu. Oke, yang selanjutnya ya berpartisipasi aktif ketika ada diskusi, tanya jawab, kita harus ikut berpartisipasi. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju Bu. Setuju. Oke, dan satu lagi yaitu fokus ya. Fokus pada sesi pembelajaran hari ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Pakat. Bu, sepakat. Mungkin ada yang nggak sepakat, Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan mungkin dengan kesepakatan kita yang di sini? Sudah sepakat, Bu. Sudah sepakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu, nah ini pembuatan action plan. Coba saya mau bertanya dulu nih, Bapak Ibu, pernah membuat action plan dalam pelaksanaan layanan BK nggak di sekolahnya Bapak Ibu? Pernah Bu, sering. Nah, Bu. CPL pernah ya? Oke. Dari mana Bapak membuat action plan itu? Awalnya dari mana Bapak Ibu? Kira-kira? Nggak kedengaran Bu. Ya. Nggak kedengaran. Dalam membuat action plan itu kita dari mana? Kan tidak mungkin kita membuat action plan, pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebelum membuat action plan kita harus melakukan apa dulu Bapak Ibu? Observasi. Asesmen, Bu. Observasi.
observasi. Asesmen bisa Bu. Oke, asesmen, observasi, ada lagi? Ya, itu bisa salah satunya, yaitu betul sekali dengan kita melaksanakan asesmen kepada peserta didik, kita dapat mengetahui apa kebutuhan peserta didik kita. Nah, dengan kita sudah mengetahui apa kebutuhan peserta didik kita bisa membuat action plan ini. Kurun waktunya yaitu kita bisa buatkan selama 1 tahun ke depan, seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa misalnya kita buat per semester, misalnya semester 1 dan semester 2. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Berarti sebelum kita membuat action plan itu kita sepakat bahwasanya kita harus terlebih dahulu membuat asesmen kebutuhan peserta didik guna untuk mengetahui apa yang peserta didik kita butuhkan. Selanjutnya baru kita menentukan atau pembuatan action plan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa saja sih komponen dari action plan ini, Bapak Ibu? Ada yang sudah mengetahuinya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Oke, berarti kalau belum kita lanjut. Di sini ada komponen dalam action plan yang harus guru BK ketahui agar dalam membuat action plan di sini kita tidak salah, kita bisa sesuai dengan tujuan. Dalam membantu guru bimbingan dan konseling mencapai tujuan selama 1 tahun diperlukan rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Oke, dengan rencana operasional atau action plan ini, bimbingan dan konseling merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi adanya aksi, kita bukan hanya rencana, tapi kita butuhkan aksi, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita hanya planning tanpa adanya aksi, itu sama saja bohong. Betul tidak Bapak Ibu? Oke, di sini ada beberapa komponen dalam action plan. Yang pertama yaitu bidang layanan. Bidang layanan di sini berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Nah, apa saja bidang layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling itu? Yang pertama ya ada pribadi, sosial, karir dan belajar. Jadi di situ memuat tentang bidang layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tujuan layanan, berisi tentang tujuan yang akan kita capai berbasis hasil asesmen yang kita sampaikan kepada peserta didik tersebut berdasarkan tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga yaitu komponen layanan. Nah, di sini ada seperti kita ketahui bahwa di BK itu ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual dan dukungan sistem. Seperti itu. Itu baru 3 komponen dalam action plan. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Di sini yang keempat yaitu strategi layanan. Di sini strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah mungkin bimbingan klasikal atau misalnya bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individu, dan lain sebagainya. Jadi strategi dalam layanan BK itu kita aplikasikan, kita tuangkan dalam action plan yang kita buat dalam 1 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan konseling. Jadi sesuai kita buat kelas ini, kita bikin action plan ini untuk kelas berapa, dan jangan lupa kita tuangkan dalam action plan ini agar kita jelas, oh materi ini untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu pasti berbeda tingkatan materinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang keenam yaitu tentang materi, berisi tentang tema, topik, materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan, seperti itu. Yang selanjutnya metode. Nah, di sini
mungkin berisi tentang strategi kegiatan layanan bimbingan non konseling yang akan kita lakukan. Contohnya mungkin ketika kita bimbingan klasikal itu kita adakan metode ceramah, tanya jawab, atau misalnya games dan lain sebagainya, atau sosiodrama. Jadi tergantung materi yang akan kita sampaikan di sini. Bapak Ibu bisa bebas mengkreasikan metode seperti apa yang kita sampaikan. Yang terpenting adalah tadi itu sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan dan kemampuan Bapak Ibu juga dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah di sini alat atau media misalnya kita menggunakan PowerPoint, tempat kerja untuk menunjang keberhasilan capaian layanan BK. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah di sini kita jangan lupa ketika kita melaksanakan layanan BK kita harus mencantumkan evaluasi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai ketercapaian tujuan layanan tersebut agar kita bisa mengetahui apakah layanan kita sudah tercapai atau belum. Kemudian yang selanjutnya yaitu ekuivalensi. Di sini jumlah jam berapa jam yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Misalnya di dalam layanan klasikal ketika kita masuk kelas berapa jam yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Jelas, Bu. Belum, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas. Jika ada yang belum jelas atau silakan kita diskusi di sini supaya kita menyamakan persepsi kita juga. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Bu. Oke, baik. Jika sudah jelas materinya, nah di sini mungkin contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk selanjutnya itu kita tugas kelompok Bapak Ibu. Itu bentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian diskusi dan buatlah action plan sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nanti hasilnya kita presentasikan. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan dan masukan. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi intinya dalam pelaksanaan layanan BK itu action plan sangat penting kita lakukan agar kita punya acuan, kita punya tujuan ketika kita melaksanakan layanan. Baik Bapak Ibu, saya rasa materi kita cukup sampai di sini. Nanti untuk diskusinya kita bisa gunakan LMS Bapak Ibu ya di situ jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa di-upload Bapak Ibu ya tugas kelompoknya di ruang elaborasi di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Siap, Bu. Siap, Oke, Bu. baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Jaga kesehatan semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.